Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Mahfuz TV dimanapun kalian berada, hari ini kita kedatangan tuan rumah yang spesial. Tuan rumahnya bukan tamu ya. Iya, tuan rumah ya kita bilangnya. Yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi pemirsa sekalian, yaitu Ustazah Haja Andi Kurnia Muin SPD MPD, yang kerap dipanggil sebagai Umi ya. Beliau ini adalah guru tugas utamanya dan juga ada tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah bidang humas. Beliau juga wakil direktur pengembangan IT ya, IT Darul Mahfuz, dan juga sebagai sekretaris Yayasan Haji Faisal Sahara yang berada di Kabupaten Poliwali Mandar. Betul ya, Umi ya? Saya panggilnya Umi aja ya. Boleh, bebas saja. Ini. Oke. Oke, kita ngobrol biasa aja ya Umi ya. Anggap aja ini bukan kayak wawancara gitu. Oke, menurut Umi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kita masuk yang hal yang Berat-berat. jauh ya. Saya Kita penasaran dekat-dekat sih. dulu. Iya, saya sebelum jauh kita penasaran. dekat-dekat dulu. Saya penasaran sebenarnya sibuk nggak sih jadi humas itu Umi? Kelihatannya tuh kayak selalu pegang HP aja gitu. Iya, betul ya. Jadi sebagai seorang humas, betul sekali ya, kita itu harus standby 24 jam karena tugas usaha kami itu adalah memastikan informasi dari madrasah, dari pondok pesantren itu bisa sampai ke masyarakat dengan baik, dengan cepat. Dan kita ketahui bahwa di era sekarang ini komunikasi berjalan dengan begitu cepat. Jadi kita sebagai humas harus responsif. Kemudian secara konsep di bagian ini kita sebagai humas itu hadir untuk membangun kepercayaan publik. Ya, karena lembaga pendidikan yang dipercaya itu bisa lahir dari komunikasi yang terbuka dan konsisten seperti itu. Oh begitu ya. Namun kalau dulu kan ini humas itu identitasnya cuma dokumentasi sama bikin ini ya Umi ya, bikin papan pengumuman ya. Nah sekarang itu berubah nggak sih perannya menurut Umi nih? Ya, sudah sangat berubah, banyak berubah ya. Jadi memang kalau sebelum-sebelumnya kita kenal humas itu adalah bagian yang mengedarkan pengumuman, bagian yang melakukan foto-foto dokumentasi. Tapi saat ini peran humas itu sudah sangat banyak, apalagi kita lihat dari perkembangan zaman ya. Jadi peran humas itu sekarang bisa dibilang sebagai storytellernya lembaga. Jadi kita harus senantiasa memberi kabar, merangkai cerita-cerita yang positif. Ya, baik itu dari aktivitas-aktivitas santri, bagaimana prestasinya, bagaimana budaya-budaya positif dari lembaga madrasah kita ini. Kemudian kalau kita lihat dari kajian komunikasi pendidikan, ini sangat penting untuk membangun citra pondok pesantren atau personal citra institutional branding. Ya, jadi bukan cuma orang-orang tidak hanya tahu tentang Darul Mahfuz, tetapi juga bisa merasakan nilai-nilai yang ada di dalam pondok pesantren Darul Mahfuz tersebut. Oh begitu ya. Jadi perannya sebagai storyteller dan juga sebagai untuk membangun citra pondok ya tadi ya. Oh ya. Terus di zaman media sosial seperti ini nih Umi, apa sih tantangan yang paling terasa buat humas gitu? Ya. Yang jelas kita tahu sendiri ya bahwa saat ini informasi itu kecepatannya terlalu melambung. Kadang informasi itu belum utuh secara kebenaran, belum benar secara betul, itu sudah viral di mana-mana. Sementara masyarakat kita suka yang viral, suka yang visual. Jadi kita sebagai humas harus ikut-ikutan viral, tetapi viralnya itu harus kita garis bawahi, tetap harus punya adab. Ya, harus dicek dan dicek dulu apa yang harus kita share ke masyarakat, kita saring dengan betul, jangan sampai informasi yang kita edarkan itu potensi hoax. Begitu. Ya, jadi harus tabayun dulu sebelum share-nya gitu loh Ustazah. Jadi berarti kita juga harus kreatif ya dalam menyampaikan Betul. peran tanpa menghilangkan substansi pendidikan. Betul sekali. Oke, ngomong-ngomong soal kreatif nih Umi ya, tadi ya strategi apa sih ya yang sekarang dipakai oleh Darul Mahfuz supaya
kita tuh tetap dekat dengan masyarakat begitu. Ya, jadi sebagai humas dan melihat kondisi zaman, yang jelasnya kita senantiasa memaksimalkan media digital, sekaligus tetap menjaga komunikasi personal. Jadi selain kita berkomunikasi lewat sosial media, pendekatan personal juga kita harus tetap bangun, terutama kepada para wali santri yang merupakan objek utama, orang-orang yang membutuhkan informasi-informasi dari pondok pesantren. Misalnya kita melalui update-update kegiatannya anak-anak, aktivitas-aktivitas pondok pesantren, membuat konten-konten yang inspiratif kan gitu. Kemudian selain konten-konten, kita harus juga memiliki satu forum komunikasi. Jadi dalam humas ini kita berusaha nanti akan ada program untuk mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk hadir di podcast, ya, untuk bercerita lah tentang Darul Mahfudz atau apa-apa saja yang mereka harapkan tentang Pengalaman pondok ya, pesantren. pengalaman Ya, mereka. jadi intinya itu kita di pondok pesantren ini sebagai humas itu kita harus membangun engagement. Jadi engagementnya membangun hubungan dua arah ya, jadi bukan hanya lembaga sendiri yang berbicara, tetapi kita harus mendengarkan juga apa-apa yang berasal dari luar, apakah itu dari masyarakat, dari tokoh-tokoh pendidikan, tokoh budaya, dan juga terutama dari wali santri seperti itu. Oh iya, gitu ya. Kalau boleh jujur nih Umi, jujur Ya. banget gak tuh? Jujur. Indikator humas ya itu berhasil, sebenarnya apa sih indikator humas yang berhasil itu? Iya, indikatornya humas berhasil itu adalah kepercayaan ya. Ketika masyarakat sudah percaya, nyaman dengan informasi yang kita berikan, nyaman berkomunikasi dengan kita, berarti humas sudah berhasil ya. Iya betul sih. Jadi bukan cuma sekedar ramai di sosial media ya. Tetapi ramai di sosial media tanpa adanya kepercayaan, tetapi yang terpenting di situ adalah kita membangun relasi yang kuat dengan masyarakat, dengan orang tua santri utamanya. Relasinya itu harus didasari dengan kepercayaan. Seperti itu, Ustazah. Oke. Satu hal yang apa ya? Satu hal yang mungkin orang nggak tahu tentang humas itu apa sih, Umi? Ya mungkin ya kira-kira ya. Jadi mungkin masyarakat hanya mengira bahwa humas itu adalah tentang publikasi saja. Tetapi sebenarnya peran utamanya itu adalah bagaimana membangun hubungan antar mitra-mitra ya. Apakah itu jadi mitra-mitra pondok pesantren itu kan banyak ya yang bisa berkaitan dengan kita. Ada kepolisian, kita harus membangun mitra, kepada Kantipnas, kesehatan, kepada apa nih? Pokoknya kalau di pondok pesantren seperti semua deh. Karena saya lihat di sini di pondok pesantren ada lagi tuh yang kegiatan anak-anak yang ekotologi itu kan mereka kita harus membangun hubungan dengan penyuluh pertanian agar kegiatan anak-anak dalam berkebun itu bisa dapat ilmunya gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengelola publikasinya, tetapi lagi-lagi kembali kepada kepercayaan. Jadi membangun relasi itu yang mungkin orang tidak pahami tentang humas. Jadi mereka pikirnya hanya sekedar publikasi, membuat konten di media sosial, tetapi pada dasarnya adalah bagaimana menjalin hubungan, menjalin relasi dengan mitra-mitra yang terkait dengan pondok pesantren seperti itu, Ustazah. Oh begitu, Umi. Terakhir nih Umi, gak apa ya? Terakhir harapannya Halaman Umi. terakhir, boleh. Iya, harapannya Umi untuk kehumasan Darul Mahfudz itu untuk kedepannya bagaimana? Ya, harapan saya sangat besar ya. Jadi saya sangat berharap humas ini bisa tumbuh dan berkembang dan bisa menjadi jendela kebaikan bagi madrasah. Jadi dengan memperlihatkan bahwa Darul Mahfudz itu adalah tempat lahirnya generasi berilmu, berakhlak dan siap menghadapi masa depan. Nah, itu. Jadi tentu saja semua itu hanya bisa terwujud dengan adanya kolaborasi dengan seluruh warga madrasah dan pondok pesantren. Jadi saya sangat berharap seluruh komponen stakeholder pondok pesantren Darul Mahfudz itu bisa mendukung program-program humas seperti itu, Ustazah. Oh iya begitu.
Masya Allah, obrolan kali ini tuh ringan tapi deep banget ya, dalam banget ya Umi. Dan jangan lupa selain deep ada love ya, deep learning, Deep learning and dan love love curriculum Love based. curriculum. Iya. Oke, terima kasih banyak Umi sudah berbagi cerita hari ini ya untuk untuk pemirsa Darul Mahfuz TV. Semoga obrolan ini menambah wawasan ya Umi ya, menambah wawasan kita Insya Allah. di balik layar sebuah lembaga besar insya Allah ya. Insya Allah. Ada di bawah apa? Di balik layar sebuah pondok besar itu lembaga besar ada kerja komunikasi yang luar biasa ternyata. Oke, saya cukupkan sekian ya Umi ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.